lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri ya. Ayo silakan berdiri. 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 Tuh, berdiri. Nah, berdiri. Ya, betul sekali yang sudah
maka dia bisa jadi dibutuhkan atau membutuhkan komponen lain. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang peran komponen biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi kebutuhan komponen biotik untuk bertahan hidup dalam suatu ekosistem. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis hubungan antar komponen dalam suatu ekosistem. Yang ketiga, peserta didik mampu menyimpulkan peran setiap komponen dalam ekosistem. Yang keempat, peserta didik mampu menyajikan hasil diskusi kelompok tentang peran setiap komponen dalam ekosistem dengan presentasi di depan kelas. Nah, Ibu mempunyai pertanyaan, kira-kira apa yang akan terjadi jika dalam suatu ekosistem tidak ada tumbuhan? Apakah dia tidak ada? Iya, mengapa tidak ada udara? Memangnya tumbuhan menghasilkan apa? Cahaya ya? Menghasilkan apa? Oksigen. Iya, betul sekali yang dikatakan oleh Mas Raffi. Iya, betul sekali. Kita beri tepuk tangan untuk Mas Raffi dan juga Mas R. Jika tidak ada tumbuhan, maka tidak ada oksigen karena tumbuhan menghasilkan oksigen. Selain itu, hewan herbivora juga tidak memiliki sumber makanan karena hewan herbivora memakan tumbuhan. Nah, kemudian jika tidak ada matahari, apa yang akan terjadi dalam suatu ekosistem? Mati. Ya, malam terus. Nah, jika tidak ada matahari, maka ekosistem juga akan terganggu karena matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Nah, setelah itu, kira-kira apa peran suatu komponen dalam ekosistem? Ada yang tahu? Ada yang tahu peran ekosistem? Peran komponen dalam suatu ekosistem? Belum tahu ya? Maka dari itu, kita akan mempelajarinya hari ini lebih dalam. Nah, Ibu mempunyai literasi. Kira-kira siapa yang ingin membaca? Ada 4 anak ya? Ken, Auzi, Vicky, dan Raffi. Silakan ya ini, Mas Raffi. Baca. Kemudian Auzi, silakan baca yang ini. Sobat takut rumputnya saja yuk, siapa tahu aja yang bersembunyi di balik rumput ini. Kemudian Ken, baca yang ini. Aku dan Abu. Yang atas. Jangan seperti itu, kalian mengganggu ekosistem dan rumput. Sama lagi, Mas Vicky. Silakan baca yang ini. Terima kasih, silakan kembali. Nah, kira-kira dalam gambar tersebut apa yang dilakukan? Apa yang sedang dilakukan? Mencabut apa? Mencabut rumput. Benar sekali yang dikatakan oleh Mas Auzi. Kemudian ini pada gambar ini sedang memegang apa? Cacing. Iya, betul sekali. Nah, ada dua orang anak laki-laki sedang mengganggu ekosistem dengan cara memegang cacing dan juga mencabut rumput. Betul. Nah, kira-kira perbuatan tersebut termasuk mengganggu ekosistem tidak? Ya. Iya, betul sekali. Perbuatan mereka itu termasuk mengganggu ekosistem. Kira-kira apakah ada yang tahu peran cacing dalam ekosistem tersebut? menjadi pupuk. Ya? Menjadi pupuk. Kemudian ada yang bisa menjawab lagi? Biar tumbuhan menjadi subur. Nah, kurang tepat ya, Ibu akan meluruskan. Jadi, peran cacing dalam ekosistem tersebut membantu tanah menjadi subur, menjadi gembur. Nah, karena cacing hidupnya
sirkulasi udara di dalam tanah tersebut, sehingga tanah tersebut menjadi subur. Nah, dengan tanah yang subur, maka pertumbuhan-tumbuhan akan menjadi lebih baik, sehingga dapat membantu ekosistem. Nah, setelah itu, Ibu mempunyai video. Bisa diamati ya, anak-anak? Assalamualaikum Sobat Anak. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang komponen ekosistem. Sobat Anak tentunya masih ingat kan dengan pengertian ekosistem? Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya. Ekosistem ini tersusun atas dua komponen utama, yaitu komponen abiotik dan biotik. Kedua komponen ini saling mempengaruhi satu sama lain dan tergantung dalam satu kesatuan sistem. Nah, Sobat A pasti penasaran kan dengan komponen ekosistem ini? Yuk kita bahas satu persatu. Komponen ekosistem yang pertama yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik disusun oleh benda tidak hidup berupa air, tanah, udara, kelembapan, dan cahaya matahari. Air sangat penting bagi kehidupan. Semua organisme membutuhkan air karena sebagian besar tubuhnya disusun oleh air. Fungsi air bagi tubuh adalah sebagai pelarut, mengatur suhu tubuh, dan membantu reaksi metabolisme. Komponen abiotik selanjutnya yaitu tanah. Tanah berasal dari hasil pelapukan batuan. Tanah menyediakan unsur-unsur penting bagi pertumbuhan makhluk hidup, terutama bagi tumbuhan. Selain itu, tanah juga merupakan tempat tinggal bagi manusia dan hewan. Komponen abiotik yang tidak kalah pentingnya dari air dan tanah yaitu udara. Semua makhluk hidup membutuhkan udara. Udara terdiri atas bermacam-macam gas, antara lain karbon dioksida, oksigen, dan nitrogen. Tumbuhan membutuhkan karbon dioksida untuk melakukan proses fotosintesis. Oksigen berperan dalam proses oksidasi, dan nitrogen berperan dalam proses sintesis protein. Komponen abiotik selanjutnya yaitu kelembapan. Kelembapan merupakan salah satu komponen abiotik yang terdapat di udara dan di tanah. Kelembapan menunjukkan jumlah kandungan uap air dan berperan untuk mencegah kekeringan pada organisme akibat kelembapan. Komponen abiotik yang terakhir yaitu cahaya matahari. Selain sebagai sumber energi di bumi, cahaya matahari juga dibutuhkan oleh tumbuhan, alga, dan makhluk hidup non-kontrol lainnya untuk melakukan proses fotosintesis. Fotosintesis ini akan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan makhluk hidup lainnya untuk bernapas. Komponen ekosistem yang kedua yaitu komponen biotik. Komponen biotik tersusun oleh organisme, yaitu tumbuhan, hewan, dan mikroba. Berdasarkan peranannya, organisme ini dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu produsen, konsumen, dan pemulai. Produsen berarti penghasil. Produsen merupakan organisme yang menghasilkan senyawa organik atau organisme yang mampu menghasilkan zat makanan melalui proses fotosintesis. Contoh produsen ini adalah tumbuhan. Konsumen berarti pemakai, yaitu kelompok organisme yang tidak dapat memproduksi makanannya sendiri. Seluruh konsumen secara langsung atau tidak langsung bergantung pada makanan yang dihasilkan oleh tumbuhan hijau. Contoh dari konsumen ini adalah manusia dan hewan. Berdasarkan jenis makanannya, konsumen dikelompokkan menjadi tiga, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Komponen biotik yang terakhir yaitu decomposer. Decomposer atau pengurai merupakan kelompok mikroba yang menguraikan senyawa organik seperti sisa-sisa tubuh hewan dan tumbuhan menjadi senyawa anorganik. Contoh dari decomposer adalah bakteri dan jamur. Wah, Sobat As, ternyata belajar mengenai ekosistem dan komponennya menarik sekali ya. Ayo kita belajar materi-materi lainnya di channel As. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Thanks, Bapak. Nah, berdasarkan video yang sudah kalian amati, kira-kira apa saja komponen biotik yang ada dalam video tersebut? Apa saja komponen biotik tadi? Tumbuhan. Manusia. Iya, manusia. Satu lagi apa? Salah. Komponen biotik. Makhluk hidup. Selain manusia, tumbuhan, hewan, ada satu lagi. Iya, betul sekali Mas Ken. Kita beri tepuk tangan untuk Mas Ken.
pada video tersebut, yang pertama itu produsen. Nah, dari contoh ini, manakah yang termasuk produsen? Kira-kira dari manusia, hewan, tumbuhan, kemudian bakteri, mana yang produsen? Tumbuhan. Tumbuhan. Mengapa? Karena produsen ini merupakan penghasil makanan. Penghasil makanan melalui proses fotosintesis. Selain itu juga menghasilkan oksigen untuk bernafas. Selanjutnya yang kedua ada konsumen herbivora. Apakah ada yang tahu konsumen herbivora kira-kira memakan tumbuhan? Iya, betul sekali, memakan tumbuhan. Contohnya sapi, jerapah, kelinci, memakan tumbuhan. Selanjutnya ada konsumen karnivora, pemakan daging. Betul sekali, contohnya kita lanjutkan ya. Yang keempat ada konsumen omnivora. Ada yang tahu iya, pemakan segalanya, pemakan tumbuhan dan juga hewan. Apakah ada yang tahu? Betul sekali. Ini bisa dilihat contohnya tikus ya. Kemudian yang terakhir ada beberapa ini. Jamur termasuk pengurai atau dekomposer. Jadi dekomposer atau pengurai itu menguraikan sisa-sisa organisme. Nah, selain ada komponen biotik juga ada komponen abiotik. Nah, kira-kira apa saja komponen abiotik pada video tadi? Ada yang tahu? Udara. Ya. Coba kita lihat yang pertama ada gambar apa ini? Cahaya matahari. Bentar, kita ke cahaya matahari terlebih dahulu. Kira-kira perannya dalam ekosistem sebagai apa? Kira-kira cahaya matahari perannya sebagai apa? Ya, menumbuhkan tumbuhan. Karena membantu proses apa? Iya, cahaya matahari membantu proses fotosintesis. Merupakan sumber energi terbesar di bumi. Setelah itu yang kedua ada gambar apa ini? Udara ini terdapat oksigen, kemudian karbon dioksida, kemudian ada nitrogen. Kira-kira yang dibutuhkan tumbuhan dalam proses fotosintesisnya yang apa? Oksigen atau karbon dioksida? Oksigen. Yakin? Iya, betul sekali. Jadi dalam proses fotosintesis yang dibutuhkan itu karbon dioksida. Karena tumbuhan menghasilkan oksigen untuk makhluk hidup agar bisa bernafas. Setelah itu ada gambar apa ini? Iya, suhu. Nah, makhluk hidup bergantung dengan suhu agar dapat hidup. Karena suhu mengatur kekeringan, kelembapan dalam suatu tempat. Kemudian ini ada gambar apa ini? Ada gambar apa ini? Air. Betul. Kira-kira peran air dalam ekosistem sebagai apa?
yang tinggal di dalam tanah. Nah, selain itu di dalam tanah juga terdapat unsur-unsur yang sangat penting dalam ekosistem. Di antaranya ada yang tahu unsur apa? Unsur hara. Nah, unsur hara itu sangat diperlukan dalam ekosistem. Setelah itu, ibu mempunyai media namanya paparan jemuran gembira. Komponen biotik dan abiotik. Nah, di sini ada komponen biotik beserta perannya. Di sini ada komponen biotik beserta perannya. Nah, nanti kalian memasangkan gambar baju beserta celana atau roknya. Celana atau roknya ini merupakan pelarannya. Coba sekarang ditentukan kira-kira setiap kelompok siapa yang mau maju. Coba didiskusikan dulu dengan temannya. Kemudian di sini siapa yang mau maju? Konsumen, produsen, atau sebagai tempat tinggal, atau sebagai cairan pelaku. Karena kemudian dipasangkan pada komponen
Kemudian peran lain dalam ekosistem sebagai apa? Selanjutnya siapa? Coba sekarang ibu yang Mas Vicky mendapatkan Umi. Mas Awi mendapatkan gambar besar. Termasuk apa? Biotik atau biotik? Kira-kira peran kita sebagai apa? Biotik atau sudah minum bisa kembali ke tempat duduknya ya. Kira-kira perannya apa? Coba kita koreksi bersama-sama jawaban dari teman kalian. Yang pertama coba dari Mas Rafi dulu. Mendapatkan gambar rusa. Rusa termasuk komponen apa? Biotik atau abiotik? Biotik, ya betul sekali. Kemudian perannya dalam ekosistem sebagai apa? Kira-kira rusa perannya sebagai apa? Memakan tumbuhan. Iya betul sekali jawaban Mas Rafi. Kemudian Mas Vicky tadi mendapatkan gambar tumbuhan. Tumbuhan termasuk biotik atau abiotik? Biotik juga. Kemudian perannya dalam ekosistem? Peran tumbuhan dalam ekosistem? Iya, betul sekali sebagai produsen. Kemudian tadi siapa lagi? Mas Rozi mendapatkan gambar apa? Gambar tanah. Tanah termasuk abiotik, betul. Kemudian perannya sebagai sumber energi di bumi dan membantu proses fotosintesis. Kira-kira benar atau salah ya? Tanah membantu proses fotosintesis dan sumber energi terbesar di bumi. Kira-kira benar atau salah? Salah ya, kurang tepat ya. Jadi, tanah itu perannya sebagai tempat tinggal makhluk hidup. Kemudian tanah juga menyediakan unsur udara. Nah, begitu ya. Kemudian yang terakhir tadi Mas Ayas mendapatkan gambar air. Kira-kira air termasuk komponen apa? Biotik atau abiotik? Abiotik, betul sekali. Kemudian peran air sebagai apa? Peran air dalam suatu ekosistem? Sebagai cairan tubuh, pelarut zat, kemudian tempat tinggal hewan air, dan air juga merupakan komponen dalam fotosintesis. Ya betul ya jawaban dari saya.
Mana? Itu. Apa ya? Bisa dilihat pada LKPD masing-masing. Untuk petunjuk pengerjaannya jangan lupa dibaca. Pertama. Jangan lupa tuliskan nama anggota kelompok kalian. Mulai dikenal. Kemudian di dalam LKPD tersebut terdapat gambar. Kira-kira gambar apa itu? Sapi. Gambar ekor. Sisa. Di situ ada yang menyatakan ekosistem laut, ekosistem sawah, kemudian ada ekosistem danau, kemudian ada ekosistem apa lagi? Nah, nanti kalian mencari komponen biotik dan juga abiotik dalam LKPD tersebut beserta perannya. Bisa dikerjakan bersama kawan-kawan. Nama buku mama. Siswi ada sama.
Bagi rasa kan ada yang utamakan tangan dari tangan. Dari Apakah sudah selesai? belum bunyi namanya Sudah tidak apa-apa, sahabatnya kita akan presentasi. ini 31 aku mohon sama Ya, Mbak. Ibu akan pilih siapa yang akan maju terlebih dahulu. Yang akan maju terlebih dahulu. Silakan kelompoknya Mas Rosi. Amin. Dengarkan ya teman-teman presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya presentasikan komunikasi FKPD peran komponen biotik dan biosis. Apa? Ekosistem mana? Coba ditunjukkan ke teman-teman. Dengarkan ya yang presentasi, jangan asing sendiri. Benar ya? Coba mendapatkan jenis ekosistem apa itu? Laut. Iya, betul sekali, ekosistem laut. Contoh komponen biotiknya? Ikan, rumput laut, terumbu karang, Ya, ikan perannya dalam ekosistem sebagai apa? membersihkan lingkungan laut, Ya? Sebagai membersihkan lingkungan laut. Kira-kira benar atau tidak? memakan plankton, Memakan plankton, jawabannya tepat ya. Kemudian rumput laut perannya sebagai apa? sebagai produsen. Iya betul sekali, sebagai produsen. Setelah itu, ya silakan Mas Elis. Masih ada bu. Apa ini? Sekarang yang abiotik coba. Yang abiotik, contohnya apa? Air, Iya, air perannya sebagai apa? menjaga kehidupan ikan. Iya, menjaga kehidupan karena air merupakan tempat tinggal. Kemudian yang satu lagi coba dengan itu, dengan itu coba. Iya. Iya, ada batu. Batu juga sebagai tempat bersembunyi bagi hewan-hewan di air. Kita beri tepuk apresiasi. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W, wow, keren. Keren.
Iya, peran lain dalam ekosistem itu sebagai tempat tinggal hewan air. Betul ya, jawaban dari kelompok masyarakat. Kita beri tepuk gujap. Ada yang tahu tepuk gujap? Tepuk gujap. G-W-D-G-O-B gujap. Gujap asik, gujap. Gujap asik, gujap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompoknya siapa ya? Kelompoknya siapa ya? Coba perwakilan dari kalian maju ke sini satu untuk tim sud. Nanti yang menang. Ayo maju. Ini nggak maju kan, Pak? Tapi bisa ayo silakan ayo yang lainnya didengarkan ya temannya. Silakan perkenalan dulu. Ya, kami mendapatkan jenis ekosistem. Iya, ekosistem darat. Apa itu ekosistem? Sawah. Coba sebutkan dua komponen biotik beserta perannya. Biotik. Biotik. Iya, ada elang, perannya sebagai pemakan daging. Setelah itu, iya, ada ular juga, pemakan daging. Kemudian komponen biotiknya selanjutnya disebutkan juga. Ya, betul sekali. Ada udara sebagai nafas karena menghasilkan oksigen. Kemudian ada apa ya satu? Cahaya matahari sebagai sumber energi terbesar di iya, kita beri tepuk apa ini? Tepuk gujap. G-W-D-G-O-B gujap. Gujap asik. Gujap. Gujap asik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang terakhir kelompoknya. Kalian dapat jenis ekosistem apa? Jenis ekosistem apa itu gambarnya? Hutan. Ya, betul sekali dapat ekosistem hutan. Kira-kira komponen biotiknya apa? Coba sebutkan dua saja beserta perannya. Pohon. Iya, ada pohon sebagai produk. Ya, kemudian silakan Mbak Hanum sebutkan satu lagi. Komponen biotiknya ada apa? Selain pohon ada apa lagi? Ada hewan apa itu? Iya, ada rusa. Rusa perannya sebagai apa? Iya, rusa sebagai herbivora memakan tumbuhan. Nah, setelah itu komponen abiotiknya coba sebut
Nah, jadi dalam soal evaluasi tersebut ada dua jenis soal ya, ada pilihan ganda dan juga uraian. 5 soal pilihan ganda dan juga 2 soal uraian. Saat mengerjakan jangan lupa tulis Pilihan ganda kelasnya juga, Bu. Iya, kerjain tuh ya gak kayak gitu toh. Mana deh? pilihan ganda dengan tulisan jawaban yang paling benar. Silang jawabannya. Paham ya? Bella, antibiotik kan mati. Ya. Nah, untuk soal evaluasinya bisa dilanjutkan di rumah atau saat istirahat nanti ya. Jadi, hari ini kita sudah belajar tentang apa anak-anak? Kita sudah belajar tentang apa? Tentang apa tadi? Kita tadi sudah belajar tentang peran komponen biotik dan abiotik. Ada yang tahu apa itu peran? Ada yang tahu apa itu peran? Jadi peran itu artinya adalah tugas. Peran itu artinya adalah fungsi. Atau fungsi. Peran itu artinya apa tadi? Fungsi atau tugas atau kerja. Nah, tadi komponen biotik dan juga komponen abiotik. Contoh dari komponen biotik apa saja? Komponen biotik contohnya apa? Ikan. Coba ikan perannya sebagai apa dalam ekosistem? Ya. Sedangkan komponen abiotik contohnya apa? Komponen abiotik contohnya apa?